Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Alam barzakh atau yang kita kenal dengan alam kubur merupakan pintu gerbang menuju akhirat, batas antara alam dunia dan alam akhirat. Jika seseorang selamat di alam kubur, maka mudahlah jalan-jalan setelahnya. Namun, jika tak selamat di alam kubur, maka sangat-sangat sulitlah jalan-jalan setelahnya. Ikhwatal iman, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beliau, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kisah ketika Nabi SAW sedang mengantarkan jenazah salah seorang sahabatnya ke kuburan. Ceritanya, begitu mereka mengantarkan jenazah ke kuburan, sampai di kuburan liang lahatnya belum selesai digali. Begitu belum selesai digali, maka Nabi SAW pun nunggu. Dan saat itu diceritakan oleh sahabat yang meriwayatkan hadis tadi, ka'an ala ru'usihimut toir. Para sahabat itu saking tenangnya di kuburan, seakan-akan di atas kepala mereka ada seekor burung. Ini menggambarkan apa? Tenang. Jadi para sahabat itu mereka lagi tertunduk, bertafakur. Mereka membayangkan tentang alam kubur, tentang nanti akan menyusul orang-orang ini. Ketika mereka sedang menunduk seperti itu, tahu-tahu Nabi kita Muhammad SAW mengangkat kepalanya dan beliau berkata, "Wahai para sahabatku, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur." Maka para sahabat mereka berdoa, "Ya Allah, lindungilah kami dari azab kubur." Nabi ulang lagi perkataan tadi 2 kali sampai 3 kali. Baru kemudian Nabi bercerita tentang perjalanan 2 jenis manusia, 2 golongan manusia di kuburan. Kata Nabi SAW, adapun orang yang beriman, ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, maka akan datang turun dari langit malaikat-malaikat yang putih, bersih, wajahnya bercahaya dengan membawa kain kafan dari surga dan wangi-wangian dari surga. Lalu kemudian para malaikat itu mengelilingi orang yang beriman tadi. Tak lama kemudian turun malaikat pencabut nyawa. Dan malaikat pencabut nyawa ini mengambil posisi tepat di depan kepalanya orang beriman tadi dalam rangka untuk mencabut nyawanya. Begitu malaikat sudah mengambil posisinya untuk mencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa itu berkata, "Ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang mulia, ukhruji ila maghfiratim minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau dari tubuh ini menuju kepada ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala." Mendengar janji dari malaikat tadi, maka nyawa orang yang beriman keluar gampang sekali. Digambarkan oleh Nabi SAW seperti orang yang punya teko, kemudian dia menuangkan airnya mudah sekali keluar. Sering kita bahas, makanya kalau orang meninggal itu matanya ke atas, jadi dia sedang mengikuti nyawanya. Makanya dianjurkan untuk ditutup. Dan biasanya kalau baru meninggal itu gampang, tinggal tutupin maka matanya akan tertutup. Kemudian begitu nyawa tersebut keluar, diambil oleh malakul maut. Begitu sampai ke tangannya malakul maut, langsung diserahkan nyawa itu kepada malaikat-malaikat yang tadi udah turun duluan, yang putih bersih bersinar. Lalu dibungkus dengan kain kafan dari surga, dikasih wangi-wangian, kemudian diangkat. Ketika diangkat, terciumlah bau yang wangi sekali. Bau harum yang lebih harum dibandingkan minyak wangi yang paling harum di muka bumi. Nyawanya orang yang beriman diangkat menuju ke langit yang pertama. Di langit yang pertama dijaga oleh para malaikat. Malaikat yang ada di langit pertama bertanya, "Man haza?" Nyawanya siapa ini? Maka disebutkan dengan nama yang terbaik yang dia miliki ketika di dunia. Maka kemudian minta izin, dibukalah pintu langit yang pertama. Begitu naik langit yang kedua, malaikat-malaikat yang ada di langit pertama ikut menemani nyawa itu menuju langit yang kedua. Dibukakan pintu langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW membaca firman Allah Azza wa Jalla, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Allah memerintahkan agar malaikat membawa turun kembali nyawa yang tadi. Setelah bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW membawakan firman Allah dari tanah
kami ciptakan manusia dan nanti dia akan kembali ke tanah lagi, dan di hari kiamat nanti akan dibangkitkan dari tanah. Nyawa itu dikembalikan lagi ke jasadnya. Nyawa itu dikembalikan ke jasadnya lagi, ikhwatal iman, untuk menghadapi pertanyaan dua malaikat, malaikat Munkar dan Nakir. Berapa pertanyaannya? 3. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Siapa Tuhanmu? Siapakah nabimu? Apa agamamu? Orang yang beriman dengan lancar dia menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, Muhammadun Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Muhammad, agamaku adalah Islam. Begitu 3 pertanyaan itu dijawab dengan lancar oleh orang beriman tadi, maka terdengar suara dari langit, ang sodako abdi, hambaku benar, ghafrisulahu baban ilal jannah, bukakan pintu dari kuburannya ke surga. Allahu Akbar. Fayatihi min rauhiha wa roihaniha. Begitu dibuka pintu surga, masuklah hawa dingin dari surga ke kuburannya, dan bau harum surga masuk ke dalam kuburannya. Kemudian kuburannya oleh Allah diluaskan seluas mata memandang. Yang awalnya kuburan itu cuma sempit, diluaskan oleh Allah seluas mata memandang sehingga dia nyaman. Tidak cukup sampai di situ, ikhwatul iman. Datang orang asing yang dia tidak kenal sebelumnya. Orang ini Masya Allah sangat rupawan, bajunya bagus, baunya harum. Maka orang yang beriman itu bertanya, man anta, kamu siapa? Aku tidak kenal. Maka dia mengatakan, ana amaluka soleh, aku adalah amal solehmu. Inilah yang akan menemani orang yang beriman sampai hari kiamat. Sampai di sini Nabi selesai cerita tentang orang yang beriman. Sekarang Nabi giliran cerita tentang orang yang tidak beriman. Kata Nabi, wa amal kafirun, adapun orang kafir ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, turun malaikat-malaikat yang berwajah hitam, kelam, mengerikan, turun dari langit, lalu mengepung di sekeliling orang tadi. Setelah malaikat-malaikat berwajah hitam tadi sudah berada di sekeliling orang kafir, maka malakul maut, malakul pencabut nyawa datang. Dia turun pas di kepalanya. Begitu ngambil posisi yang pas, malakul maut berkata, ya ayyatuhan nafsul khabisa, wahai nyawa yang buruk, wahai nyawa yang hina, ukhruji ila ghadabi minallahi wasakhot, keluarlah engkau untuk menjemput kemarahan dan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu mendengar bentakan dari malakul maut, nyawa yang sudah sampai di kerongkongan tinggal keluar, lari lagi, masuk lagi nyawa itu. Nyawa itu kan di seluruh tubuh. Ketika dia akan mati, dia akan ngumpul. Makanya perhatikan, orang yang meninggal itu dinginnya pelan-pelan. Dari kaki dulu, itu ngumpul, itu nyawanya ngumpul pelan-pelan menuju ke tenggorokan. Tinggal keluar saja. Tapi begitu dengar bahwa dia akan mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan diazab sama Allah subhanahu wa ta'ala, maka nyawa yang sudah sampai ke kerongkongan itu masuk lagi ke dalam, tidak mau keluar. Dipaksa sama malakul maut agar nyawa ini keluar. Digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW seperti besi yang banyak jerujinya kesangkut di kapas yang basah. Ada kapas basah, besinya kesangkut di situ, gimana? Sulit kan? Tapi dipaksa sampai keluar sehingga urat-uratnya putus. Lalu begitu sampai ruh itu di tangannya malakul maut, langsung diserahkan kepada malaikat-malaikat yang berwajah hitam. Dibungkus dengan kain kafan yang kasar dari neraka, lalu diangkat ke langit. Saat diangkat ke langit, itu tercium bau yang busuk, melebihi busuknya bangkai yang paling busuk yang ada di muka bumi. Diangkat menuju ke langit yang pertama. Begitu sampai ke langit yang pertama, ditanya, ini siapa ini? Dijawab, Fulan bin Fulan, nama yang paling buruk yang pernah dia miliki ketika di dunia. Ditolak ruh ini, tidak boleh naik ke langit. La tufattahu lahum abwabus samai, tidak akan pernah dibuka pintu langit untuk orang-orang kafir. Kemudian diperintahkan untuk dilemparkan kembali, dihempaskan ke bumi, dijatuhkan masuk ke dalam jasadnya lagi untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari dua malaikat yang sama, Munkar dan Nakir. Pertanyaannya sama dengan orang beriman tadi, tidak ada bedanya. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Pertanyaannya gampang. Ya, sekarang gampang, tetapi beda nanti setelah di kuburan. Di kuburan itu suasananya beda. Kuburan pengap, gelap, sempit,
basah, malaikatnya mengerikan, mungkar dan nakir. Tidak segampang yang dibayangkan. Itu tergantung bagaimana amal soleh dia ketika di dunia. Dia punya amal soleh atau tidak, atau isinya cuma dosa, dosa, dan dosa. Maka begitu ditanya dengan 3 pertanyaan yang kelihatannya simple tadi, apa jawaban orang tadi? La adri, aku tidak tahu. Pertanyaan pertama jawabannya aku tak tahu. Pertanyaan kedua jawabannya tidak tahu. Pertanyaan ketiga jawabannya tidak tahu. Terdengar suara dari langit, angkazaba abdi, hambaku bohong, dusta, salah, tidak bisa jawab. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa orang tadi mengatakan sami'tun nasa yaquluna faqultuhu. Aku ketika di dunia dengar orang ngomong kayak gini, aku cuma ikut-ikutan saja. Jadi ketika di dunia dia tahu kalau ditanya dia bisa jawab, siapa Robmu, siapa Tuhanmu, Allah, siapa Nabimu, Muhammad, apa agamamu, Islam. Kenapa bisa jawab? Ikut-ikutan. Berarti akidah itu tidak boleh ikut-ikutan. Tauhid itu tidak boleh ikut-ikutan. Akidah itu sesuatu yang harus diyakini, dan tidak mungkin kita yakin kalau tidak ada dalilnya. Makanya tidak boleh akidah itu cuma ikut-ikutan, tidak bisa. Akidah itu adalah sesuatu yang harus diyakini di dalam hati, dan itu adalah sebuah keyakinan yang mendalam, menancap di dalam hati. Orang yang cuma ikut-ikutan tidak bisa menjawab pertanyaan itu, sebagaimana yang kita contohkan barusan. Begitu tidak bisa menjawab, terdengar suara dari langit, aniftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu ke neraka. Bayangkan, udah sempit kuburan itu, sudah sumpek, masih pula dibuka pintu ke neraka. Fayatihi min hariha wasamumiha, sehingga kemudian masuk hawa panas dari neraka ke kuburannya, bau busuk dari neraka masuk ke dalam kuburannya. Cukup sampai di situ? Tidak. Kuburan yang sudah sempit itu disempitkan lagi, dipres sampai tulang belulangnya itu patah, pecah, dan masuk satu sama yang lainnya. Na'udzubillah min zalik. Ketika dia sedang kesakitan seperti itu, datang orang yang wajahnya buruk, jelek, bajunya compang-camping, baunya busuk, dan dia tidak kenal. Man anta, siapa kamu? Dia tidak pernah lihat orang ini di dunia. Apa kata dia? Aku adalah dosa-dosa yang dahulu kamu kerjakan ketika di dunia. Inilah yang akan menemani orang tersebut sampai hari kiamat. Inilah gerbang akhirat. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.